Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarral umuri mukhtasatuha wa kullu mukhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa kita kepada Allah, banyak sekali janji-janji Allah yang akan diberikan kepada kita yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Di antaranya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajrah. Ini janji-janji Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Untuk itu, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dengan sisa umur yang terukur, sisa nafas yang terbatas ini, kita optimalkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semakin hari kita semakin dekat kepadanya dan semakin hari kita semakin berkualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam hidup ini Allah memberikan kepada kita dua pilihan sekaligus, yaitu kemudahan dan kesulitan. Dua pilihan ini diberikan oleh Allah kepada kita. Para jamaah, di dalam Al-Quran Allah mengajarkan kepada kita, apabila kita ingin diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari kesulitan, maka kata Allah, kita harus melakukan 3 perkara dan sekaligus meninggalkan 3 perkara itu. Para jamaah, 3 perkara yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan kemudahan dalam hidup ini. Yang pertama adalah biasakan dalam hidup ini kita memberi. Berikan sesuatu, baik itu yang berupa harta maupun jasa. Besar atau kecil tergantung kemampuan kita. Terkadang para jemaah, kesempatan untuk memberi, baik itu yang berupa harta maupun jasa, ini kadang-kadang seringkali kita sepelekan. Apalagi kita tidak memberi, malah
memberikan kata-kata yang mengenakan. Bagi kita yang punya harta lebih, mari kita sisihkan sebagian untuk memberikan kepada keluarga kita, saudara-saudara kita yang lemah. Bukankah orang yang memberi itu lebih baik dari yang meminta-minta? Dan insya Allah kita semua ini sudah hafal, bahkan fasih membaca hadis ini. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang memberi itu, tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Artinya orang yang memberi itu lebih mulia, lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Tetapi kesempatan ini seringkali kita sia-siakan. Jangankan berharta, memberikan jasa saja kadang-kadang kita ini berat. Ada orang tanya kepada kita, mana jalan menuju jembatan merah misalkan. Tapi karena yang kita lihat ini seorang anak muda yang punya sopan santun, mungkin dia tidak matikan kendaraannya ketika tanya, atau tanya ketika dia ada kendaraan. Padahal kita tahu arah ke jembatan merah adalah sebelah selatan. Tapi karena kebencian kita tadi itu, dan supaya orang ini kesasar, kita arahkan sebelah utara sana. Begitu orang ini menuju ke utara, kita dengan bangganya biar kesasar dia. Coba. Ini sifat kita manusia. Jangankan memberikan harta, memberikan jasa saja sudah berat. Jadi kalau kita ingin dipermudah oleh Allah, kunci yang pertama, biasakan dalam hidup ini memberi. Baik itu pemberian berupa harta maupun jasa. Yang kedua, janganlah yang menjadikan dorongan kita memberi itu selain takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berikan sesuatu itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan keinginan yang lainnya. Apalagi di musim pilkada yang semacam ini. Kadang-kadang ini kita tergiur, terbujuk dengan ini. Mari kita berikan sesuatu itu, landasannya adalah takwa. Kita ikhlas karena Allah. Dan yang ketiga, percayalah bahwasanya pemberian yang kita berikan itu pasti akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 3 perkara yang harus kita jauhi supaya dalam hidup ini kita dipermudah oleh Allah. Yang pertama adalah jauhilah penyakit bakhil dan pelit. Sebab penyakit bakhil dan pelit ini kalau bersarang di dalam diri kita, maka akan menyuburkan yang namanya penyakit rakus dan tomak. Dan inilah sifat manusia yang terbanyak. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kemudian langkah yang kedua, jauhkan diri kita. Bahwasanya jauhkan hati kita dari perasaan kita tidak memerlukan orang lain. Penyakit ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang kuat, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya kekayaan. Seakan-akan semuanya ini bisa dibeli dengan uang, seakan-akan semuanya itu tergantung dengan uang. Sehingga dengan gampangnya, dengan remehkan kita meremehkan orang lain. Aku tidak butuh kamu. Para jemaah, dalam hidup ini tidak ada yang kita tidak bantuan orang lain. Dalam hidup ini pasti kita membutuhkan satu sama lain. Kita pasti butuh bantuan orang lain. Jangankan pekerjaan berat, pekerjaan yang paling ringan, seringan senyum saja itu kita butuh bantuan orang lain. Sebab kalau kita senyum sendirian, alamat kita sudah edan gitu. Jadi pekerjaan senyum aja butuh orang lain, apalagi pekerjaan yang berat. Yang ketiga, jangan sampai kita dipercaya bahwa kebaikan yang kita berikan itu akan memperoleh balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
resep tersebut ada di dalam Al-Quran, surat Al-Lail ayat 5 sampai dengan 10. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan mempercayai adanya pahala yang lebih baik, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup dan mendustakan pahala yang lebih baik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Dua jalan telah diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita untuk memilih jalan yang mudahkan oleh Allah dalam hidup ini, yaitu kita suka memberi dan landasan berinya itu adalah ikhlas karena Allah, dan kita yakin bahwasanya apa yang kita berikan itu akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jauhi dari penyakit bakhil dan pelit, merasa diri kita sempurna dan tidak meyakini bahwasanya Allah akan balas yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Semoga Allah mempermudah kita untuk menjalani 3 perkara dan menjauhi 3 perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada satu kisah di mana seorang pengusaha batik di Yogyakarta, dia terkenal sekali dengan kedermawanannya. Seakan-akan harta itu tak begitu berharga baginya. Seakan dunia telah begitu hina di matanya. Dia dengan ringan membuka kotak persediaan kantong simpanannya dan seakan-akan tanpa beban dia mengulurkan bantuan kepada siapa saja yang membutuhkan bantuan itu. Setiap hari itu dia lakukan. Maka beberapa orang pengusaha muda di Yogyakarta itu ingin berguru kepada si dermawan ini. Beliau didatangi oleh pengusaha-pengusaha muda itu. Pengusaha itu mengatakan, "Wahai Bapak, saya ingin belajar ilmu dari Bapak, yang mana dengan mudahnya Bapak memberikan bantuan tanpa beban, tanpa perhitungan. Saya ingin seperti Bapak yang tidak mencintai dunia, tidak menyayangi kekayaannya. Saya ingin belajar dari itu, sehingga saya ringan untuk bersedekah," katanya. Kata pengusaha tadi itu, "Anda saya alamat. Anda salah alamat. Kalau ingin berguru untuk tidak mencintai dunia dan tidak sayang kekayaan. Saya ini orang yang paling cinta dunia dan sayang dengan kekayaannya itu." Loh,
kok bisa salah alamat saya? Pengusaha muda tanya, kok bisa kita salah alamat? Padahal yang kita salah. Setiap hari saya mengeluarkan harta saya itu karena sayangnya saya kepada harta itu. Karena sayangnya saya dengan cinta dunia itu. Sehingga saya nanti kalau mati, jangan sampai saya tinggalkan harta itu. Jangan sampai kalau saya mati itu, kekayaan saya tinggal dunia. Makanya selama hidup ini, saya titipkan dulu apa yang kita miliki ini. Saya titipkan di panti asuhan, saya titipkan di madrasah, saya titipkan di rumah anak yatim, saya titipkan di panti jompo, saya titipkan di rumah janda. Kenapa? Karena saya titipkan aja. Nanti kalau aku mati itu saya ambil semua kalau sudah dulu. Subhanallah hadirin. Jadi sebenarnya cinta kita terhadap itu, kita mencinta itu wujudkan nanti sampai di akhirat. Jadi yang saya titipkan itu sementara alhamdulillah masih ada orang yang mau saya titipi. Alhamdulillah masih ada lembaga yang saya amanati. Sebab nanti suatu saat pada akhir zaman itu banyak orang-orang yang membawa kekayaannya mau bagi-bagikan itu. Kata orang yang diberi itu, kalau kemarin saya masih butuh ini, tapi kalau sekarang saya tidak butuh lagi. Itulah yang saya khawatirkan. Di saat al-malu wal-banun tidak ada harganya lagi. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Tidak ada manfaatnya lagi. Yaitu yaumul akhir, hari akhir. Untuk itu para jamaah, mari sadari bahwasanya harta yang kita miliki di dunianya titipan saja. Sebagai sarana kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mari apa yang kita miliki sebagian kita titipkan untuk nanti kita ambil ketika yaumul qiyamah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilal lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wala dzikrullahi akbar. Aqimissalah.